prihatin dengan kondisi negara yang begitu bagus, negara agraris, daerahnya paling baik, di seluruh dunia nggak ada lawan seperti Indonesia. Tapi yang saya sayangkan, beras masih import, daging masih import, garam masih import. Ini tantangan buat kita semuanya. Saya akan bersama-sama dengan Pak Gubernur akan kawal beliau. Saya akan wujudkan NTB sebagai lumbungnya daging Nusantara. Tepuk tangannya dong. Oi. Jadi saya biasa diskusi dengan Pak Gubernur, jangan sampai warga NTB ini dibodohin sama orang pusat. Sapi dari NTB dikirim ke Jakarta, dipotong di Cakung, kirim ke NTB lagi. Ini selama ini mungkin orang NTB tidak sadar. Jadi yang Bapak makan itu daging sudah kirim ke Jakarta, dikirim ke pemotongan di Cakung, diimport lagi ke NTB. Ini satu kekeliruan fatal, makanya saya ngajak ke masyarakat NTB, mari kita sama-sama tumbuhkan semangat kita untuk menjadi lumbungnya daging Nusantara. Sebetulnya ini tergantung di Pak Kadis dan Pak Gubernur, pompa beliaunya. Kalau perlu Kepala Dinas NTB dikumpulkan, bikin fakta integritas Pak Gubernur. Sanggup nggak seluruh Kepala Dinas di NTB untuk mewujudkan bahwa NTB harus jadi daging Nusantara? Sanggup. Kalau sanggup, Atra siap jadi bapak asuhnya warga NTB khusus peternakan. Saya sudah bincang juga dengan para perbankan di NTB, terutama Bank NTB sendiri siap akan membackup petani ternak, memberikan kredit. Nah, saya nanti minta kepada Pak Usman dan Pak Bukul, Pak Rahmat ini, tolong petani-petani yang saat ini belum melakukan perjanjian kredit dengan Bank NTB bisa difasilitasi, dikasih kemudahan-kemudahan biar NTB ini bisa betul-betul terwujud terjadinya lumbung daging Nusantara. Pak Rahmat kira-kira sanggup nggak nih beri kredit kepada petani ternak di NTB? Nah, sanggup Pak Rahmat? Sanggup. Alhamdulillah. Jadi itulah daerah yang ramah, friendly to business community, friendly kepada investasi. Nah, beruntung kita cari investor ini nggak gampang. Karena dalam logika ilmu ekonomi itu tidak semua lapangan pekerjaan bisa diciptakan oleh pegawai negeri. Jadi engine of economic growth itu adalah private sector, dunia usaha. Jadi bukan saatnya lagi pemerintah itu bikin susah, bikin ribet. Karena engine of growth itu adalah private sector. Ya, karena itu 4 tahun lebih kita cari-cari investor yang betul-betul mau, nggak gampang. Ada investor yang kelihatan banyak uangnya tapi sebenarnya nggak ada uangnya. Foto-foto aja terus sama saya, kita datang, kita coba sediakan karpet merah, enggak. Dan alhamdulillah memang kalau jodoh itu luar biasa. Nah, Jenderal Ari ini dulu pernah jadi Komandan Angkatan Laut di NTB. Tepuk tangan buat Jenderal kita ada. Dia pernah jadi Komandan Angkatan Laut di NTB, jadi seluk-beluk NTB ini beliau paham ketika menjadi Komandan Angkatan Laut di Nusa Tenggara Barat. Kemudian beliau menjadi ajudan Presiden Gus Dur. Dan ketika Gus Dur lengser, nah walaupun jadi jenderal ada bintang di pundaknya, nggak gampang mengundurkan diri. Tapi karena menurut Gus Dur ketimbang Pak Ari ini jadi jenderal bintang 4, mendingan jadi presiden menjadi pengusaha yang kaya raya sehingga mampu membantu Nahdlatul Ulama katanya. Itulah cerita kenapa Jenderal Ari ini akhirnya berkecimpung di dunia usaha, dan alhamdulillah ternyata apa yang disarankan Gus Dur itu kita lihat nyata, dan alhamdulillah tadi yang sempat mati tanpa aktivitas dengan hadirnya investor seperti Mas Jenderal kita ke sini, mudah-mudahan akan ada geliat buat ekonomi kita. Terima kasih pada Pak Hairul dan kawan-kawan, Pak Riyadi yang membuat akhirnya hati beliau dan keluarganya tertambat di sini. Jadi nggak gampang sebenarnya. Mantap. Karena kalau investor yang mau gampangnya saja gampang, tapi investor yang betul-betul mau melakukan industrialisasi itu nggak sederhana. Nah, dalam waktu tidak terlalu lama di sini nanti ada pabrik pengolahan bakso, ada yang jadi nugget, ada yang jadi sosis dan lain sebagainya. Nah, kalau orang yang tidak memahami lapangan disangkanya bikin sosis, bikin bakso itu prosesnya gampang. Bertahun-tahun kita cari investor beneran yang mampu mengintegrasikan hulu sampai hilir ini nggak sederhana. Oleh karena itu mungkin perjalanan panjang harus dimulai dengan langkah pertama. Mudah-mudahan
Mas Ari ini akan jadi lokomotif yang mampu. Amin, amin, amin. Kalau sampai nanti, coba bapak-bapak ibu bayangkan, jangan bayangkan peternak seperti sekarang di NTB ini. Pak Ari sudah bicara sama saya, target kita di rumah potong hewan ini akan memotong 200 ekor per hari. Nah, kalau 200 ekor per hari, nanti kita harus membuka pintu kita untuk daerah-daerah yang mau mengirimkan yang mentah ke sini, kita olah, kemudian kita jual ke komoditas yang nilai tambahnya lebih tinggi. Itu disebut dengan industrialisasi. Nah, hadirnya RPH ini bukan semata Bang. Sore, izin kamu mewakili Danram. Siap. Pak Bayu. Lu jenengan sama Bobi asomnya Kodam belum saya, Pak? Vlog mana? Bobi Kodam. Hijau. Nanti kita udah posisikan. Berangkat lagi. 1,8 kilo itu udah bisa ngitung per hari. Kalau punya 10 ekor, satu daging, satu sapi itu paling satu 50 ribu. Udah lihat ada di pengkolan Ini aja nih, ada punya 10 ekor per hari 500 ribu. Punya tanah satu hari. Satu hari. Sama Mas ya. Bisa nanti diatur. Nggih. Nggih, siap. Nggih, nggih. Nggih, monggo dihitung aja ya. Kepala Dinas baju hijau, Kepala Dinas Peternakan, Komisaris Utama. Itu Pak. Oh, nama Pak. Sering namanya Pak. Iya, tak waduh. Akan berubah NTB menjadi lebih baik. Semoga PT Atra Begawan Nusantara menjadi perusahaan yang memberi manfaat maslahat untuk masyarakat NTB. Namanya Big dia. Sama istri DP-nya Mas Tri ya. Paling jelek. Lu betul. Kasih dia ke sote. Ada sejarahnya Pak. Kalau saya cerita dulu dengan Pak. Kita undang dia. Jangan enggak berani sama dan saya, Pak. Kalau saya posisi sendiri bilangnya apa Pak? Masuk rumah aja sajernya. Saya undang langsung ke Jansen. Ya saya. Keren. Nanti saya siaran langsung di Depok. Tiba-tiba terus kulkas apa gimana? Udah, saya itu ada kulkas bekas kan. Mau dijual ditawar satu second. Dengan kulkas akhirnya saya itu buka. Nah itu lagi buat pintu ini. Tapi yo bongkarnya dalamnya itu habis 500.000. Oke. Oh, masya Allah, luar biasa ya. Target di rumah potong hewan ini adalah 1.000 sapi untuk 1 bulan ya. 1.000 sapi untuk 1 bulan. Selamat dan sukses.